senyum, yaitu gratis. Ada kebaikan yang butuh modal. Ya, kebaikan butuh modal. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Allahumma amin. Manusia, itu kita ini sadar nggak sadar kan terus berjalan. Ya, sadar nggak sadar terus berjalan sampai nanti titiknya tiba, waktunya tiba, mau nggak mau ya pergi, ya meninggalkan fase kehidupan dunia, melanjutkan hidup di alam barzakh. Bahagianya alam barzakh secara syariat bergantung dari amalan kita selama di dunia ini. Kemudian dari barzakh nanti ada alam kebangkitan, diawali dengan tibanya kiamat, berlanjut kebangkitan. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar pun juga bergantung dari amalan kita di dunia ini. Setelah itu nanti dibawa, ada dua kelompok, yang satu diarak-arak, diantarkan menuju surga. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Yang satu diseret, ya diseret menuju neraka. Sama diantarkan malaikat, cuman malaikat yang satu mengarak ya dengan kemuliaan, yang satu menyeret dengan kehinaan. Mudah-mudahan kita semua selamat dari seretan malaikat, amin. Nah, salah satu yang akan kita pelajari malam hari ini adalah caranya biar kita selamat sampai ke surga, tapi dengan amalan yang mudah. Amalan yang mudah. Karena amal inilah alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu selalu nggak pernah dipisahkan. Iman, amal, soleh. Iman, amal, soleh. Makanya dikatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu pasang surut. Diukur dari mana pasang surutnya? Kalau amalnya nambah berarti imannya nambah. Kalau amalnya kurang berarti imannya juga lagi redup. Karena itulah, kalau kita pengen iman kita kuat, pengen kita selamat, berarti amalnya harus selalu nambah. Dari sekian banyak amal, malam hari ini kita akan bahas amal yang asyik. Asyik dan mudah, tapi perlu biaya. Nah, ini bicara perlu biaya mulai mikir. Ya, perlu mikir. Karena surga itu harus dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Dan rahmatnya Allah Ta'ala dijanjikan, wa rahmati qaribum minal muhsinin. Rahmatku dekat sekali dengan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, untuk berbuat kebaikan itu ada yang gratis, ya seperti zikir, ya itu gratis. Senyum, ya itu gratis. Ada kebaikan yang butuh modal. Ya, kebaikan butuh modal. Nah, kebaikan butuh modal inilah yang malam hari ini akan saya ajarkan. Mudah-mudahan yang pelit pada menyimak. Ya, mudah-mudahan yang bakhil pada menyimak. Karena amalan ini paling cocok buat orang-orang pelit. Sebab berat melakukannya. Kan semakin berat kan semakin gampang dapat pahala besar. Al-ajr ala qadril masyaqqah. Besarnya pahala sesuai dengan beratnya perjuangan untuk mengamalkan amal tersebut. Bukan berarti kalau kita mudah mengamalkannya nggak besar pahalanya. Ya, besar pahalanya, kita jadi mudah karena mungkin hati kita nggak sama dengan hati orang-orang yang susah untuk mengamalkannya. Apa nama amalannya ini? Menyenangkan orang. Selesai. Tapi yang model bagaimana menyenangkannya, kita akan baca satu demi satu hadis. Saya sudah pilihkan, ini ada 5 hadis. Tapi senada ya, 5 hadis senada. Judulnya ini amalan ibu-ibu. Bu, surga menantimu. Amin. Pengen cepet ya, Bu? Oh enggak, karena enggak Habib ya. Surga Habib, tapi nanti dulu.
surga menantimu. Ya, ini kesempatannya ibu-ibu masuk surga, salah satunya ini. Ilmunya dibutuhkan, ilmu masak, ilmu buat kue, ilmu olah makanan. Ini jalan ibu masuk surga. Mulai mikir nih, kalau begitu besok minta kursus masak sama suami. Ya, terus alasannya, yang tolong kursusin masak. Kenapa? Jalan ke surga. Gak beda ya dari pengajian, beda. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya akan bacakan sabda Rasul SAW dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini, ambi'ni an kulli syai'. Dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, duhai utusan Allah, duhai Rasulullah, duhai baginda Muhammad SAW, sesungguhnya aku kalau melihat wajahmu, jiwaku merasakan kenikmatan yang tiada tara. Jiwaku merasakan kenikmatan yang tiada tara. Wa qarrat aini, dan pandanganku menjadi sejuk. Gimana nggak enak ya lihat Nabi Muhammad SAW. Baru lihat suami yang menyenangkan saja adem tuh hatinya istri ya. Lihat istri yang solihah, dingin tuh hatinya suami. Bayangkan lihat Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ya ada juga loh, orang tuh lihat suami yang soleh, hatinya panas, ada juga ya. Karena istrinya nggak solihah. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula suami lihat istrinya yang solihah, hatinya panas, karena suaminya belum soleh. Nah, ini kalau sahabatnya Nabi Muhammad SAW, kesenangannya, kebahagiaannya adalah melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah salah satu bentuk pujiannya sahabat kepada Rasulullah SAW. Kan langsung nanya bisa ya, Andi ini tolong jelaskan kepadaku segala sesuatu wahai Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Abu Hurairah nggak langsung nanya, muji dulu. Lihat wajahmu itu yang paling buat aku senang ya Rasulullah. Ini pujian atau bukan pujian? Pujian. Makanya antum nanti kalau ketemu ustadz, ketemu kiai, ketemu guru, ketemu habib, mau nanya, jangan langsung, ustadz saya mau nanya. Ya ngomong gitu dulu. Habib Masya Allah, Yai Masya Allah. Kalau lihat antum itu hutang rasanya lunas. Itu kan menimbulkan yang mau ditanya, udah senang dulu. Ya udah senang dulu. Ini bisa dipakai ketika kita mau bicara dengan siapapun dan kita butuh sesuatu. Kalau kita bicara dengan siapapun dan kita butuh sesuatu darinya, jangan langsung to the point. Ya mau ngomong basa-basi ya bukan basa-basi, sungguh-sungguh gitu loh ya. Sungguh-sungguh. Misalnya kalau suami mau minta tolong sama istri, ya biar dipijitin. Jangan ngomong perintah, pijitin. Ya, pemanis kata dulu. Saya itu udah coba dipijit siapapun, nggak ada yang seperti kamu. Masya Allah, itu senyum-senyum kecut itu. Senyum-senyum kecut. Udah paham maksudnya ya? Udah paham maksudnya. Ya apalagi gitu ya. Kalau mau pengen dipijit ngomong aja langsung, nggak usah basa-basi. Kata istri gitu ya. Tapi begitulah kita diajarkan oleh sahabat, diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya kita jangan langsung to the point. Ada seni berkata-kata. Nah itulah yang namanya kehidupan. Namanya kehidupan. Kalau lihat parasmu wahai Nabi Muhammad SAW, adem nih hati saya, enak jiwa saya, pandangan saya teduh rasanya melihat dirimu wahai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anbi'ni, nah baru ngomong, tolong ya Rasulullah, jelaskan kepadaku segala sesuatu. Mujinya nggak banyak ya, tapi dari hati, tapi permintaannya besar. Jelaskan kepadaku segala sesuatu. Disitulah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Yang pertama disampaikan, wahai Abu Hurairah, segala sesuatu diciptakan dari air. Ini bicara ilmu pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Rasul kok tahu ya? Segala sesuatu diciptakan dari air. Udah keliling jagat raya, udah ketemu yang maha mencipta.
Rasul kita ini SAW luar biasa. Kitanya saja yang kadang ini nggak jelas. Punya Rasul yang luar biasa kok masih meragukan ajaran beliau, masih nggak pede sama ajaran beliau SAW, masih kurang yakin sama ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal semuanya dari Allah dan Rasulnya udah ketemu Allah dan udah keliling jagat raya, udah melihat semuanya. Kemudian beliau menceritakan segala sesuatu diciptakan dari air. Abu Hurairah kemudian berkata selanjutnya, akhbirni bi syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Pertanyaannya naik ini, lebih spesifik. Wahai Nabi Muhammad SAW, jelaskan kepadaku satu amalan, kalau aku amalkan, aku akan masuk surga karenanya. Enak ya? Ya seperti kita kalau ketemu orang, dah saya dikasih tipsnya nih. Gimana caranya kalau saya jalankan, nanti saya langsung jadi direktur. Dijelaskan begini, diamalkan. Ini bukan jadi direktur, bukan jadi orang kaya, masuk surga. Di atas semuanya, satu amalan kalau saya amalkan, saya langsung dijamin masuk surga. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala at'imit ta'am wa afsis salam wasilil arham wasalli bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Enaknya amalnya gampang, udah. At'imit ta'am, kasih makan orang, kasih makan. Ibu-ibu berarti tiap hari punya pintu ke surga ya Bu ya. Yang ngasih makan suami ibu atau pembantu? Yang ngasih makan suami sama anak-anak ibu atau pembantu? Oh berarti pembantunya masuk surga. Yang ngasih makan suami ibu atau pembantu? Bener Pak, emang istri yang ngasih makan? Istri atau ART? Ini kok nggak berani ngomong kenapa? Jangan-jangan istrinya ada di sono gitu ya, ada di sono. At'imit ta'am, kasih makan tanpa syarat. Yang ahli ke masjid atau yang belum ahli, kalau butuh makan kasih. Kalau sampai nanti gak makan dia bisa mati, ya kasih makan. Meskipun kita dianjurkan kalau mau ngasih makan dia milih. Kasih makan orang-orang yang bertakwa, karena nanti hasil makannya itu digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa'afis salam, tebarkan ucapan salam. Ini sekarang mulai hilang. Gayanya saja depannya salam, setelah itu maki-maki orang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kamu gila ya? Insyaallah, mulai WA-nya pedes-pedes. Kalau udah assalamualaikum, ya kalimat selanjutnya harusnya bagus. Itu mana afsis salam. Tebarkan ucapan salam, betul-betul kamu jamin orang selamat. Semoga kamu selamat. Kalau kita bilang semoga kamu selamat, berarti saya akan berjuang semaksimal mungkin agar kamu tidak terganggu oleh apapun. Itu yang namanya afsus salam. Makanya orang kalau pengen rumahnya itu banyak rezeki, masuk rumah ngucap salam. Sekarang yang terjadi masuk rumah itu nggak ngucap salam, terus keluar tanpa salam, masuk tanpa salam. Ini amalan mudah, mengucapkan salam. Yang ketiga, wasilil arham, sambung orang-orang yang punya hubungan kekerabatan kepadamu dan memutuskan hubungan kekerabatan, sambung itu. Atau yang udah nggak pernah kunjungi, paman, bibi, saudara sepupu, kakak, adik, ya, menantu, mertua. Ini semua orang-orang yang punya hubungan kekerabatan, sambung. Gak pakai modal kalian nyambung tuh ya. Ya modalnya paling punya wifi gratis gitu ya. Video call, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya paman, bibi gimana, sehat, masya Allah. Yang model begini, jannah itu, surga. Nah yang ngeri itu, wah kalau paman yang satu itu sampai mati aku nggak mau ngelayat. Kebetulan dia mati duluan. Akhirnya dilayat dia sama pamannya. Wah kalau dia, saya tidak akan menginjakkan kaki ke rumah sepupu yang satu itu, masya Allah.
Kalau kita butuh surga, apapun alasannya, singkirkan alasan itu. Surga. Gantinya surga. Sambung silaturahim. Silaturahim itu bukan dengan tetangga. Saya mau silaturahim ke rumah Pak RT. Bukan. Ke rumah Pak RT itu namanya hubungan baik sesama anggota masyarakat bertetangga. Itu diperintahkan berhubungan baik dengan tetangga. Tapi ar-rahim yang punya hubungan kekerabatan. Nah, kadang-kadang ini silaturahim sama temennya. Temennya ada di Lombok, terbang dari Jakarta ke Lombok, ringan buat dia. Tapi jalan kaki ke rumah bibinya di samping rumah nggak pernah dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan salah kita ketika beramal. Kemudian yang keempat, washolli billail wan nas niyam. Waktu orang-orang tidur, kamu bangun sholat malam, sholat sunnah. Nanti kalau kamu lakukan ini, maka kamu masuk surga dengan ucapan salam. Kamu akan masuk surga dengan ucapan salam. Artinya malaikat mengatakan selamat, 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 selamat. Kamu masuk surga, selamat, 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 masuk surga. Simak dulu ya, ada 4 amalan yang akan menyebabkan kita masuk surga. Yang pertama ngapain? Kasih makan. Yang kedua ngapain? Tebarkan ucapan salam. Yang ketiga ngapain? Sambung silaturahim. Yang keempat ngapain? Sholat malam. Ya, wah, tapi ini sekarang muncul golongan sholat malam cuman ada di WA. Bangun waktunya tahajud, terus tidur lagi. Ini namanya golongan sholat malam, tapi cuman ada di WhatsApp. Nggak ada di langit. Manusia-manusianya nggak ada. Yang sering saya singgung tuh kadang-kadang kita aneh gitu ya. Waktunya orang tidur, kita kirim pesan WhatsApp, bangun, waktunya tahajud. Kalau mau bangunkan orang itu sebelum tidur, ingat, nanti malam tahajud. Yuk pasang alarm untuk sholat tahajud. Nah kalau malam-malam waktunya orang tidur, dia pengumuman. Padahal perintah Nabi, sholatlah saat orang tidur. Maksudnya jangan ada orang yang tahu. Jadikan itu hubungan istimewa antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan umumkan. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Habib, yai, Ustaz, saya mau ngajak-ngajak orang tahajud. Ngajak-ngajak itu sebelum tidur. Masa orang tidur diajak tahajud? Caranya gimana? Buka dong WA-nya, buka dong. Orang tidur kok buka dong WA-nya. Ayo buka WA-nya, ayo buka WA-nya. Orangnya tidur, maka sebelum tidur jam sekian ini ya, padahal maghrib mungkin telepon temennya, janjian ya ntar malam tahajud. Jangan lupa ya, pasang alarm saling membangunkan. Nah, itu boleh. Bukan pesan WhatsApp tengah malam telepon temannya, ayo bangun, tahajud, bangunkan itu. Nah, ini namanya kerjasama untuk saling taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.